Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 76, soal 3 dan soal 4. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 3. Untuk contoh 3, Tony berpikir sebagai berikut. Misalkan persamaannya Y sama dengan AX tambah B. Bila X sama dengan negatif 4, Y sama dengan 1, maka persamaan menjadi 1 sama dengan negatif 4A tambah B. Ini ditandai sebagai persamaan yang ke-1. Bila X sama dengan 2, Y sama dengan 4, maka persamaan menjadi 4 sama dengan 2A tambah B, ditandai sebagai persamaan kedua. Nilai-nilai A dan B dapat dicari dengan menyelesaikan sistem persamaan 1 dan 2. Nah, perintahnya carilah persamaan garis dengan menggunakan cara Tony. Oke, kalau gitu coba kita lihat dulu ya, contoh 3 yang dimaksud itu yang mana sih? Kayak apa sih contoh 3-nya? Nah, contoh 3 ada di halaman 76 di bagian atas itu deh. Coba Kak Sari geser dulu ya tampilan videonya. Nah, ini dia contoh 3-nya. Ternyata perintahnya adalah carilah persamaan garis yang melalui titik negatif 4,1 dan titik 2,4. Coba Kak Sari catat dulu ya. Jadi kita disuruh mencari persamaan garis yang melalui titik negatif 4,1 dan 2,4. Oke, ini ya patokannya contoh 3. Oke, kita kembali lagi ke soal 3. Oke, ini untuk soal 3. Di sini dimisalkan persamaan garisnya adalah Y sama dengan AX tambah B. Maka kata Tony ya, menggunakan titik negatif 4,1. Negatif 4,1 itu negatif 4 sebagai X dan satunya ini sebagai Y. Selalu angka yang depan sebagai X, angka yang belakang sebagai Y. Sehingga kalau disubstitusikan ke sini, Y-nya sama dengan berapa? Nih, Y-nya sama dengan 1. Nah, sama dengan AX. AX itu artinya A kali X. Berarti A kali berapa? Ini dia, X-nya kan negatif 4. Berarti ya A kali negatif 4. A kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 4A gitu deh. Terus ditambah B. Nah, dari sini ya asal muasalnya ketemu 1 sama dengan negatif 4A tambah B. Sama ya. Oke, ini kita tandai sebagai persamaan ke-1. Nah, sekarang yang melalui titik 2,4. Ini 2-nya sebagai X, 4-nya sebagai Y. Nah, persamaannya tetap Y sama dengan AX tambah B. Y-nya angka berapa? Ini dia, Y-nya angka 4. Sama dengan A kali X. X-nya berapa? X-nya adalah 2. Berarti A kali 2 adalah 2A gitu deh. Terus ditambah B-nya tetap. Nah, ini sebagai persamaan 2 ya. Udah sama ya? 4 sama dengan 2A tambah B ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai-nilai A dan B dengan cara menyelesaikan dua sistem persamaan tadi, yaitu sistem persamaan yang ke-1 dan persamaan yang kedua ya. Nah, dua ini kita selesaikan, nanti akan ketemu nilai A dan B. Cara menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini yang akan Kak Sari eliminasi adalah nilai B-nya. Agar B ini hilang harus kita apakan? Tambah atau kurang? Kita kurangi aja, ya kan? Nanti B dikurangi, B itu 0 atau habis. Nah, tersisa yang ini, 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Terus sama dengan ini, negatif 4A dikurangi 2A. Jadinya berapa? Jadinya negatif 6A. Nah, barangkali ada yang masih bingung, kok bisa negatif 4A kurangi 2A jadinya negatif 6A? Sini Kak Sari tunjukkan ya. Aku tunjukkan di kertas terpisah ya, supaya lembar jawaban kita tetap clean. Nah, kan tadi kan gini ceritanya, negatif 4A dikurangi 2A gitu kan Dek? Ini dia.
Nih, negatif 4A kurangi 2A. Kalau ditulis mendatar itu jadinya kayak gini, negatif 4A kurangi 2A. Nah, sama dengan berapa? Ya, ini kayak gini, ada negatif 4, ada lagi negatif 2. Jadinya kan bergabung. Negatif berapa jadinya? Jadinya negatif 6. Nah, di sini ada A, di sini ada A, dia juga muncul A-nya. Dari situlah asal negatif 6A. Ya, negatif 4A digabung dengan negatif 2A jadinya negatif 6A. Oke, nah berarti sudah tahu ya, dapat dari mana ini negatif 6A? Dapat dari negatif 4A dikurangi 2A. Nah sekarang negatif 3 sama dengan negatif 6A. Kalau mau mencari nilai A-nya sama dengan negatif 3-nya diapakan dengan negatif 2? Negatif 6 dibagi ya, negatif 3 dibagi negatif 6. Kalau dibagi itu nulisnya gini deh, negatif 3 per negatif 6. Oke, nah negatif dibagi negatif kan positif, berarti tersisa 3 per 6. 3 per 6 itu berapa? Kalau disederhanakan ini bisa sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 adalah 1 per 6 bagi 3 adalah 2. Nah sudah ketemu, nilai A-nya adalah 1 per 2. Kita kan perlu mencari nilai A-nya, ya kan? Terus kalau nilai A-nya udah ketemu, nanti kita perlu mencari nilai B-nya. Nah, ini nilai A-nya udah ketemu, yaitu 1 per 2. Sekarang kita akan mencari nilai B-nya. Untuk mencari nilai B-nya, A sama dengan 1 per 2 ini bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kak Sari pilih ke persamaan 2 aja ya. Nanti kalau ada yang pilih ke persamaan 1 juga boleh, hasilnya akan sama. Itu bebas sih, mau pilih yang atas apa yang bawah. Kak Sari pilih yang bawah ya. Kayak gini nulisnya. A sama dengan 1 per 2 disubstitusi ke persamaan 2. Diperoleh. Oke, kita tulis ulang dulu persamaan 2. 4 sama dengan 2A tambah B. 4 sama dengan 2A tambah B. Berarti 4 sama dengan 2A itu artinya 2 kali A. A-nya kan diganti angka setengah. Berarti ya 2 kali setengah gitu deh. Terus tambah B. Nah 4 sama dengan 2 kali setengah itu berapa? Ini 2 yang atas coret dengan 2 yang bawah, tersisa angka 1. Jadi 2 kali setengah itu 1. Terus tambah B. Nah 4 sama dengan 1 tambah B. Berarti B-nya sama dengan berapa kurangi berapa? Ya 4 dikurangi 1. Ketemulah B sama dengan 3. Coba kamu cek, 4 sama dengan 1 tambah 3. Benar nggak? Benar ya. Jadi nilai B-nya adalah 3. Yes, nilai A-nya adalah setengah, nilai B-nya adalah 3. Berarti kita sudah ketemu persamaan garis lurusnya. Masukkan ke sini. Y sama dengan AX tambah B. Berarti Y sama dengan A-nya adalah setengah, yaitu berarti setengah X, terus tambah B-nya adalah 3. Nah ini ya persamaan garis lurus yang dimaksud untuk soal 3. Oke, nah ini kan mengerjakannya menggunakan caranya Tony. Nah kalau menggunakan cara yang lain sesuai contoh 3 harusnya jawabannya sama. Coba kita cek. Nah ini dia jawaban akhirnya, lihat dulu nih, Y sama dengan 1 per 2X tambah 3. Sama persis kan dengan yang kita kerjakan. Tuh Y sama dengan 1 per 2X tambah 3. Berarti langkah-langkah yang kita kerjakan ini sudah benar ya. Ini langkah-langkah mengikuti pemikirannya Tony. Sementara kalau langkah-langkah untuk mengerjakan contoh 3 ini bisa kamu baca sendiri ya deh ya. Dia menggunakan tingkat perubahan. Oke, silahkan dibaca. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan ke Kak Sari di kolom komentar atau di dalam grup aja yang lebih leluasa. Oke ya. Nah, sekarang berarti soal 3 kan sudah beres. Kita kan sudah ketemu persamaan garis lurusnya menggunakan metodenya Tony, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi.
Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal 4. Soal 4. Carilah persamaan-persamaan garis yang melalui pasangan titik-titik berikut. Untuk yang ke-1, titiknya adalah 2,3 dan 4,7. Yang kedua, titiknya adalah negatif 3,11 dan 4, negatif 10. Nah, kita disuruh mencari persamaan garisnya dari kedua soal ini ya. Terus kita menggunakan cara yang mana dong? Boleh menggunakan caranya Tony seperti soal 3 ini tadi. Boleh juga menggunakan cara untuk mengerjakan contoh 3 di bagian atas itu tadi. Nah, karena Kak Sari udah mengerjakan soal 3 ini tadi, maka soal 4 ini Kak Sari kerjakan juga menggunakan cara seperti Kak Sari mengerjakan soal 3 tadi ya. Kenapa begitu? Supaya bisa sekalian untuk kayak bahan latihan gitu. Anggap aja ini tadi seperti contohnya. Nah, sekarang ini latihannya ya Dek ya. Kak Sari tidak menggunakan cara seperti contoh 3, tapi cara seperti punyanya Tony ini tadi. Oke? Kita kerjakan satu persatu. Mulai dari soal yang ke-1 dulu. Titik-titiknya adalah 2,3 dan 4,7. Maka persamaan garisnya bisa dicari seperti ini. Nah, kita misalkan dulu persamaan garisnya adalah Y sama dengan AX tambah B. Jadi boleh permisalannya itu selalu seperti ini ya. Y sama dengan AX tambah B. Nah, sekarang melalui titik 2,3 berarti Y-nya sama dengan berapa? Nah, ini kalau mau ditulis ulang boleh Y sama dengan AX tambah B. Y-nya yang mana? Yang 2 atau yang 3? Y itu selalu yang belakang ya. Berarti ini 3. Sama dengan AX artinya A kali X. Berarti A kali berapa? X-nya yang mana? X-nya 2 ini. Berarti A kali 2. A kali 2 nulisnya adalah 2A. Terus ditambah B. Oke, ini sebagai persamaan ke-1. Nah, sekarang satu lagi melalui titik 4,7. Nah ya, maka nilai Y sama dengan AX tambah B, jadinya gimana? Y-nya yang mana? Y-nya yang 7 sama dengan AX artinya A kali X, berarti A kali berapa? X-nya adalah 4 ya, berarti A kali 4, nulisnya 4A, terus ditambah B. Ini persamaan 2. Nah, sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita selesaikan. Nanti kita akan ketemu nilai A dan nilai B-nya. Kalau nilai A dan nilai B udah ketemu, dimasukkan ke persamaan yang atas ini, jadi deh jawabannya gitu ya. Oke. Dari persamaan 1 dan 2. Nah, kita tulis ulang dulu. Persamaan 1 itu 3 sama dengan 2A tambah B. Persamaan 2-nya yang ini 7 sama dengan 4A tambah B. Kayak tadi, ini akan Kak Sari kurangi aja. Sehingga nanti B kurangi B itu 0, habis ya. Tersisa yang ini 3 kurangi 7 adalah negatif 4. Sama dengan 2A kurangi 4A itu seperti 2 kurangi 4. 2 kurangi 4 kan negatif 2. Berarti 2A kurangi 4A adalah negatif 2A. Kayak gitu. Nah, sekarang fokus ke sini. Negatif 4 sama dengan negatif 2A. Berarti A-nya sama dengan ya negatif 4 dibagi negatif 2. Tulisnya gini deh. Negatif 4 per negatif 2. Maka A sama dengan berapa? Negatif bagi negatif sih positif. Tinggal 4 per 2 atau 4 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Yeay, ketemu nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 2. Nanti nilai A itu bisa kita taruh di sini. Ini diganti dengan angka 2. Nah, sekarang kita cari dulu nilai B-nya. Untuk mencari nilai B-nya bisa kita substitusikan nilai A tadi ke salah satu persamaan ini. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, bebas ya. Kak Sari pilih ke persamaan 1 aja ya. Caranya kayak gini. A sama dengan 2 disubstitusi ke persamaan 1 diperoleh
Tulis dulu persamaan satunya. 3 sama dengan 2A tambah B. 3 sama dengan 2A tambah B ya. 3 sama dengan 2A tambah B. Berarti 3 sama dengan 2A itu artinya 2 kali A. Nah, karena A-nya adalah angka 2, berarti ya 2 kali 2 gitu deh. Terus ditambah B. 3 sama dengan 2 kali 2, 4 ya. Terus tambah B. Nah, kalau mau mencari nilai B-nya sama dengan ya 3-nya ini diapakan dengan 4? Dikurangi. 3 kurangi 4 ya. 4 ini kan positif 4. Kalau dipindah ruas berubah menjadi negatif 4 ya. Nanti dibaca 3 kurangi 4. Sehingga ketemu B sama dengan berapa? Ya 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Ya ketemu A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 1. Nah, sehingga kalau dimasukkan ke bentuk umum persamaan garis lurusnya, Y sama dengan AX plus B menjadi gimana, Dek? Menjadi Y sama dengan A-nya 2 kan ya tadi ya. Berarti AX menjadi 2X. Terus ditambah B. Nah, karena ditambah B, sementara nilai B-nya punya kita adalah negatif 1, berarti kamu langsung tulis negatif 1-nya ini. Kayak gini. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Untuk soal yang ke-1, soal 4 yang bagian 1 ya, jawabannya adalah Y sama dengan 2X kurangi 1. Karena ketemu A-nya adalah 2, oke ya kan? Nah, ini A-nya adalah 2 dan B-nya adalah negatif 1 gitu. Bisa ya dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini titik yang dilaluinya negatif 3,11 dan 4, negatif 10. Oke, untuk langkah-langkah pengerjaannya sama aja. Kita tulis dulu ya. Bentuk umum persamaan garisnya adalah Y sama dengan AX tambah B. Nah, sekarang titik yang pertama, negatif 3,11. Kita tulis negatif 3,11. Artinya ini Y sama dengan AX tambah B. Y-nya diganti dengan angka yang mana? Yang negatif 3 atau yang 11? Tentu saja yang 11 ya. Y itu selalu angka yang belakang. Sama dengan AX, artinya A kali X. X-nya kan angka negatif 3. Berarti A kali negatif 3. A kali negatif 3 adalah negatif 3A gitu deh. Terus ditambah B-nya tetap. Ini sebagai persamaan 1. Nah, sekarang melalui titik yang satu lagi, 4, negatif 10. Oke. Nah, Y sama dengan AX tambah B. Y-nya yang mana? Y-nya yang negatif 10. Sama dengan A kali X. X-nya kan angka 4. Berarti A kali 4. Hasilnya 4A. Terus ditambah B. Nah, ini persamaan kedua. Oke, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Dari 1 dan 2. Tulis dulu persamaan 1, 11 sama dengan negatif 3A tambah B. Persamaan 2, negatif 10 sama dengan 4A tambah B. Ini Kak Sari kurangi aja. B dikurangi B, 0, habis. Nah, 11 dikurangi negatif 10 itu seperti 11 ditambah 10 deh. Hasilnya 21. Nah, dari mana ini kok bisa dapat 21? Kak Sari tunjukin hitungannya ya. Caranya kita tulis bentuk mendatar dek gini, 11 dikurangi negatif 10 tuh ya. Nah, kita kan ingat kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Jadi ini ditulis 11 terus positif 10 atau dibaca ya 11 tambah 10. Nah, 11 tambah 10 berapa? Tentu saja 21. Gitu ya. Jadi 11 dikurangi negatif 10 hasilnya adalah 21.
Oke ya, dari situ ya dapat 21-nya. Nah, sama dengan sekarang yang ini, negatif 3A dikurangi 4A. Ini nanti hasilnya adalah negatif 7A. Mau ditunjukin dari mana dapat negatif 7A? Kayak gini. Nih, kalau kita tulis mendatar ya deh ya, negatif 3A dikurangi 4A, gitu kan tadi ya. Nah, sama dengan ini ada negatif 3, ada lagi negatif 4, jadinya negatif 7 kan ya. Nah, ini ada A, ini ada A, berarti di sini juga harus ada A. Udah, jadi negatif 3A dikurangi 4A, hasilnya adalah negatif 7A. Oke, jadi 21 sama dengan negatif 7A. Maka A-nya bisa dihitung dengan cara 21 dibagi negatif 7. Nulisnya gini, 21 per negatif 7 ya. Per itu artinya bagi. Sehingga A sama dengan berapa? Kan kalau 21 bagi 7 aja 3. Nah, berarti kalau 21 bagi negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Yeay, nilai A-nya sudah ketemu. Berarti selangkah lagi kita mau menghitung nilai B-nya. Dengan cara mensubstitusi nilai A tadi, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Mau yang mana? Kak Sari pilih persamaan 1 aja ya, kayak gini. Kita tuliskan A sama dengan negatif 3 disubstitusi ke persamaan 1 diperoleh. Nah, supaya gampang kita tulis dulu persamaan satunya. 11 sama dengan negatif 3A tambah B. 11 sama dengan negatif 3A tambah B. Berarti 11 sama dengan negatif 3A itu artinya negatif 3 kali A. A-nya adalah negatif 3. Berarti ya udah negatif 3 kali negatif 3 gitu. Terus ditambah B. Nah, 11 sama dengan berapa negatif 3 kali negatif 3? Negatif kali negatif kan positif. Tinggal 3 kali 3 adalah 9. Jadi negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Nulisnya 9 aja. Terus ditambah B. Nah, nilai B-nya berapa? Ya tinggal 11. Nih 9-nya positif 9 kan? Kalau dipindah ruas jadi negatif 9 ya. Atau dibaca 11 kurangi 9. Ketemu nilai B sama dengan 2. Yeay, nilai B-nya juga udah dapet, yaitu 2. Nah, nilai A-nya tadi negatif 3, nilai B-nya adalah 2. Berarti bisa kita masukkan ke sini. Maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 3 ya. Berarti AX jadinya negatif 3X. Terus ditambah B-nya adalah berapa? B-nya adalah ini tadi 2. Ya udah, berarti tambah 2. Yeay, selesai. Untuk soal 4 yang bagian 2, persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Alhamdulillah. Berarti 2 soal ini sudah selesai Kak Sari bantu bahas ya. Mudah-mudahan kamu tambah paham. Sekali lagi, kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya, atau enaknya di dalam grup aja. Ini deh untuk gabung ke grupnya, chat ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.